Hai teman-teman, aku mau kasih pesan buat teman-temanku yang lagi LDRan sama orang Turki. Sebelum kamu datang ke Turki, kenali baik-baik calon pasangan kamu. Apalagi buat yang single parent. Aku bukan ngelarang hak kalian untuk menikah, hak kalian untuk hidup bahagia, hak kalian untuk menentukan pasangan. Tapi kalau aku boleh kasih saran, kalian tanya secara jelas. Misalnya calon suami kalian tuh, kalau misalnya dia duda, kalau dia punya anak atau enggak. Karena kalau dia punya anak, di sini itu hukumnya itu biasanya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya suami kamu duda punya anak, otomatis dia harus memberi nafkah kepada anaknya. Misalnya gajinya bisa dibagi dua, separuh untuk nafkah anak dan istrinya yang sudah bercerai yang belum menikah, atau untuk anaknya yang separuh lagi untuk kalian hidup bersama. Jadi kalian harus betul-betul tahu banget ya, kira-kira tuh kalau memang kalian punya suami duda itu kedepannya mau gimana kayak gitu. Misalnya anak ikut suami, itu ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau anak ikut ibu, otomatis suami harus membagi dua gajinya untuk sang anak. Kalau kalian punya suami yang kerjaannya mapan, finansialnya mapan, syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kalian punya suami dengan gaji UMR, kalau di Indonesia, kalau misalnya kalian udah punya rumah, itu insya Allah zona aman ya. Tapi kalau misalnya suami kalian yang duda itu punya anak, belum punya rumah, itu dikhawatirkan menurut aku. Karena apa? Sewa rumah di sini itu mahal banget guys. Di sini tuh gaji pokok utama itu 17.000 traliter. Sedangkan sewa rumah 1 bulannya itu 10.000 traliter. Bayangin, sisa gaji tinggal 7.000 traliter untuk hidup bersama. Kalau kalian mungkin kalau kalian punya anak masih kecil, belum dalam masa pendidikan, mungkin itu cukup. Tapi kalian pikir ke depannya, kalau misalnya kalian itu nanti punya anak, ke depannya anak dalam masa pendidikan, punya banyak kebutuhan, mengalami kesusahan ekonomi, sedangkan di sini culture-nya itu perempuan kaya atau miskin itu nggak kerja di rumah. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan ekonomi, perempuan itu nggak bisa bantu apa-apa. Aku bukannya karena aku juga dari orang susah. Kamu pergi ninggalin negara kamu, ninggalin keluarga kamu, pasti kamu punya harapan. Hidup kaya itu ibaratnya tuh, kita hidup kaya itu hadiah dari Allah. Punya suami kaya, ganteng, itu hadiah dari Allah. Setidaknya kita itu hidup berkecukupan seperti itu. Tapi setidaknya kalau kamu pergi ke luar negeri menikah untuk ikut suami kamu harus pikirin betul-betul. Jangan asal mau nikah, asal sama bule aja. Ini tuh pesan buat kalian ya. Jangan asal menikah sama bule aja, kan harus pikirin ke depannya gimana finansial, gimana kehidupan. Karena mungkin banyak sekali orang-orang yang terinspirasi ingin dapat suami bule karena melihat tayangan-tayangan YouTube. Ya memang di tayangan YouTube itu mereka hidup bahagia, ya mungkin itu rezekinya mereka. Bukan berarti yang di YouTube itu yang ditayangkan tuh yang indah-indah aja, enggak. Tapi kan ya mungkin ya memang mereka tuh bahagia hidupnya seperti itu gitu loh. Kalau misalnya kalian terinspirasi ingin hidup seperti itu, ya nggak ada salahnya juga, itu hak kalian. Tapi sebelumnya tolong diselektif. Jangan asal mau nikah aja, jangan mau sembarangan. Pastiin betul-betul dia itu orang baik-baik, orang yang berkecukupan. Setidaknya kalau kamu ninggalin keluarga kamu tuh jauh dari keluarga, ikut suami, ketika ekonomi tidak mapan, tentu itu akan goyah ya pikiran kita ya. Di satu sisi kita ngerasa, oh aku udah dari keluargaku, hidup ekonomi belum berkecukupan, mungkin aku kok pengen pulang aja deh, kalau aku susah dekat keluargaku aku merasa tenang kayak gitu. Ada juga godaan seperti itu. Jadi sebelum kalian menikah, tolong dipikir dengan baik-baik, ditanya baik-baik calon suami kalian itu gimana finansialnya,
bukan soal materi atau enggak materi ya, tapi kita sebagai perempuan tuh harus realistis. Harus realistis gitu loh. Bukan berarti materi itu ketika kita minta hal-hal kemewahan, tapi ini kita nggak minta hal kemewahan, kita hanya menanyakan tentang kondisi finansialnya, kondisi kekeluargaannya ya, yang berhak kita tahu. Karena itu di dalam hukum Islam juga kita berhak untuk tahu finansial keuangan calon pasangan kita. Udah mampu belum kira-kira dia menafkahi kita, kayak gitu. Udah mampu belum ketika nanti kita berumah tangga, kita hidup bersama. Jangan sampai kalian ninggalin keluarga kalian, hidup di luar negeri, ternyata tidak seindah apa yang dibayangkan. Seperti itu ya, tidak seindah apa yang dibayangkan. Akhirnya ya begitu. Oke, assalamualaikum teman-teman. Itu dulu pesan untuk kalian semua. Next kita lanjut selanjutnya, oke?